Pemirsa, bea cukai dan juga pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara. Setiap kebocoran di dalamnya berdampak langsung pada kemampuan negara membiayai pembangunan dan juga melindungi rakyat. Di tengah target penerimaan pajak yang kian tinggi, rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan bersih-bersih di lingkungan fiskal mengundang harapan sekaligus ujian serius. Inilah dia editorial Media Indonesia edisi Rabu 28 Januari 2026 dengan tema Menunggu Bukti Aksi Purbaya. Bersama saya Febrian Ahmad. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Febrian, selamat pagi. Iya Mas, ini kan Purbaya mau bersih-bersih nih. Dari Betul. mana mulai bersih-bersihnya Mas? Ya, kalau sebenarnya narasi soal bersih-bersih, terutama misalnya dari soal perpajakan ya, itu sebenarnya narasi lama yang selalu kita dengar. Nah, kali ini kita berharap, publik berharap, Menteri Keuangan Purbaya benar-benar melakukan aksi nyata dan konkret dan ada dampaknya, ada efek jerahnya. Nah, maksudnya efek jerah itu apa? Sehingga kebocoran-kebocoran, baik yang melibatkan oknum-oknum pajak, melibatkan pihak swasta atau wajib pajak, itu tidak terjadi lagi. Kenapa demikian? Karena soal kebocoran di sektor pajak ini cukup membuat goyang rencana-rencana pembangunan negeri ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari APBN begitu ya, sumber penerimaan negara itu kan ada tiga fondasinya, yaitu pajak, terus kemudian penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan sumber daya alam, dan juga hibah. Nah, kalau kita lihat persentasenya, penerimaan pajak itu nggak main-main. Menjadi penerimaan negara dari pajak itu nggak main-main. 90% loh, bahkan ada 95% tahun 2025 itu menargetkan sampai 95% begitu. Tetapi kemudian faktanya kan ada shortfall, kekurangan 271 triliun penerimaan, hanya 1.000 yang tercapai hanya 1.917 triliun untuk 2025. Sementara kalau kita lihat 2026 tahun ini gitu, targetnya adalah 2.357 triliun, naik 22,9% dari penerimaan sebelumnya. Betul. Dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya yang 1.917 triliun itu. Ini kan nggak main-main, yang tahun lalu aja shortfall alias mengalami kekurangan begitu, tidak sesuai target. Nah, tahun ini 2026 dinaikkan. Dinaikannya juga nggak tanggung-tanggung 22 sekian persen. Maka memang wajib dan harus seorang Menteri Keuangan itu melakukan bersih-bersih. Jadi bukan bersih-bersih yang sifatnya normatif, ini harus dilakukan secara serius. Karena apa? Karena penerimaan pajaknya targetnya luar biasa tinggi. Dengan adanya bersih-bersih itu aja, ancaman shortfall atau tidak sesuai target itu, penerimaan pajak itu, masih ada elemen lainnya. Elemen lain misalnya soal pertumbuhan ekonomi, inflasi. Apalagi kalau ada bocornya. Nah, ini yang harus segera dilakukan dan ini PR besar. Sekali lagi publik menunggu hasil nyata, tidak hanya aksi nyata ya, tapi hasil nyata. Karena aksi nyata kan sudah dilakukan ini, pencopotan-pencopotan ini. Betul. Nah, tapi hasil nyata dari seorang Menteri Keuangan Purbaya. Maka itu memang kita tunggu dan juga kita nantikan pemirsa. Kita simak menunggu bukti aksi Purbaya berikut ini ulasannya untuk Anda. Menunggu bukti aksi Purbaya. Bea cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak. Keduanya menjadi sumber pembiayaan pembangunan, perlindungan sosial, hingga stabilitas fiskal yang telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Setiap celah kebocoran yang dibiarkan, sekecil apapun, pada akhirnya akan berujung pada melemahnya kapasitas negara dalam menjalankan kewajibannya kepada rakyat. Karena itu, rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk melakukan langkah bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak patut diapresiasi.
Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian, apalagi oleh praktek menyimpang di tubuh institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan negara itu. Langkah tegas tersebut juga relevan di tengah tantangan ekonomi yang kian kompleks. Tekanan global, ketidakpastian perdagangan, hingga kebutuhan pembiayaan dalam negeri menuntut penerimaan negara yang kuat dan kredibel. Apalagi target penerimaan pajak 2026 dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF ditetapkan sebesar 2.357,7 triliun rupiah di luar penerimaan cukai. Target tersebut naik 22,9% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2025 sehingga memerlukan upaya ekstra dan strategi yang lebih presisi. Pembenahan internal setidaknya akan membenahi kebocoran meskipun ancaman shortfall penerimaan pajak masih bisa datang dari faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selama ini, rasanya ada yang salah dengan sistem pengawasan dan budaya organisasi. Digitalisasi yang dijalankan selama ini terbukti belum cukup untuk mengalahkan mentalitas aparatur yang korup. Purbaya juga perlu diingatkan bahwa ancaman saja tidak cukup. Reformasi birokrasi di sektor fiskal terlalu sering berhenti pada pernyataan keras tanpa eksekusi yang konsisten. Jika langkah bersih-bersih ini hanya menjadi narasi, maka efek jera yang diharapkan tak akan pernah tercapai. Justru yang tumbuh adalah sikap permisif baru bahwa ancaman bisa dinegosiasikan dan pelanggaran bisa ditoleransi. Karena itu, realisasi menjadi kunci. Pemeriksaan internal harus dilakukan secara menyeluruh dan berani menyentuh posisi strategis, bukan hanya pegawai lapis bawah. Pejabat yang terbukti membuka celah kebocoran penerimaan negara harus dicopot tanpa ragu, disertai mekanisme penegakan hukum yang transparan. Tanpa itu, pesan ketegasan akan kehilangan makna. Wajib pajak dan pelaku usaha membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah yang mereka setorkan ke negara dikelola oleh sistem yang bersih dan adil. Ketika aparat di garda depan fiskal justru dipersepsikan bermasalah, kepatuhan akan melemah dan legitimasi negara ikut tergerus. Pada akhirnya, rakyat tidak menuntut retorika. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengeksekusi ancaman menjadi tindakan nyata. Sebaliknya, jika kembali berhenti di wacana, maka yang bocor bukan hanya penerimaan, melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap negara. Kami kembali mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita masih akan membahas berkaitan dengan aksi yang kita tunggu dari Menteri Keuangan kita Purbaya. Nah, untuk dapat mengomentari ini sudah bergabung bersama kami ada Ibu Ong Mehwa dari Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi Ibu Ong, silakan. Selamat pagi Mas Niko. Selamat pagi Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Gebrakan Menteri Keuangan bagus supaya pajak itu diterima negara. Pajak adalah penerimaan negara untuk membayar karyawan, untuk juga untuk biaya kebiayaan untuk negara menyantunin semua kebutuhan. Tetapi manipulasi pajak ini sering dimainkan Bang Indra, Mas Niko. Jadi pajak ini selalu diutik-utik. Bagaimana
perusahaan lalu menurunkan target. Nah, memperkaya diri, sekarang saatnya Menteri Purbaya untuk membersihkan agar penerimaan negara itu bisa dicapai, tidak negara yang rugi, apalagi dengan bea cukai. Kita kan tahu bagaimana bea cukai itu, karyawannya sampai pada pejabatnya itu pada kaya-kaya semuanya. Karena ya ini pengawasannya ini lalai, tidak langsung diatasi atau diawasi. Makanya agar undang-undang dimiskinkan dan dirampaskan haknya itu segera diundangkan. Mereka akan takut, Bang Indra, Mas Niko. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong. Ibu Ong ini menyoroti soal adanya manipulasi dari perpajakan, Betul, Mas ya. Indra. Memang beberapa tahun juga ada beberapa kasus yang pajak ini diakal-akali seperti itu ya. Nah, dari manipulasi ini kan pasti akan menyebabkan kebocoran. Nah, seberapa serius sebenarnya persoalan ini di negeri ini, Mas? Tentu sangat serius. Tadi kita sudah bahas bahwa penerimaan negara paling besar adalah pajak. Bahkan hampir dominan ya dari pajak 90% begitu. Kalau kita lihat dari APBN kita begitu. Tapi kadang-kadang juga penerimaannya tidak sesuai target. Itu yang kemudian membuat juga persoalan tersendiri. Sementara di sisi lain, negara ini tadi Bu Ong kan menyinggung bahwa pajak ini kan pendapatan negara atau penerimaan negara untuk dilakukan apa nih? Pembangunan, kemudian hal-hal yang lain. Ya. Semua kita lihat sekarang pemerintahan kita banyak sekali program prioritas. Ada makan bergizi gratis, ada sekolah rakyat, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang sangat juga tujuannya adalah membangun negeri ini gitu, menyejahterakan masyarakatnya, mencerdaskan kehidupan bangsanya. Nah, semua ada biayanya. Biayanya dari mana? Salah satunya yang paling besar adalah dari pajak. Kalau dari pajaknya banyak bocor terus, nah artinya akan dari mana lagi? Apakah kita mau terus berhutang? Kan itu persoalannya. Hutang sendiri sudah cukup besar. Nah artinya maka di sini yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya dengan segala jargonnya dan sudah melakukan beberapa tindakan ya, mencopot beberapa pejabat di kepabeanan di 5 pelabuhan besar ya, itu kita apresiasi. Tapi tidak hanya berdiri di situ, karena kebocoran juga terjadi pada kondisi ketika ada kasus-kasus tertentu. Yang sering dilihat masyarakat adalah hanya pada level bawah. Harus pada level yang tertingginya, atasnya apakah terlibat atau tidak, ada penegakan hukum. Jadi tidak hanya sekedar pencegahan. Kalau mencopot mengganti ini kan pencegahan nih. Biar jangan orang terlalu lama di wilayah tanda kutip basah begitu, yang kemudian bersentuhan terus dengan wajib pajak begitu. Diganti orangnya, orang baru yang fresh, tapi juga harus diawasi. Nah, di sini kesempatan kita untuk menyampaikan di mana fungsi optimal dari inspektorat. Inspektorat harus maksimal juga pengawasan itu, gitu. Jadi pencegahan dilakukan, merotasi orang sudah dilakukan, mencopot dengan cukup ekstrim nih ya di 5 pelabuhan besar. Lalu kemudian ada pengawasan yang cukup kuat dari inspektorat. Lalu nanti kita lihat ketika ada kasus-kasus muncul harus dipidanakan, tidak hanya di level bawah, level paling tinggi pun terlibat. Termasuk backing dari wajib pajak itu. Nah, ini berani tidak Menteri Keuangan? Kalau informasi yang kita dapatkan sudah bekerja sama juga dengan Menko Polhukam di sini untuk kemudian tanda kutip menyikat backing tersebut. Tapi kita tunggu saja hasilnya. Semoga kita bisa menantikan sebuah berita nanti muncul ada tindakan nyata itu. Tapi bagaimana untuk memastikan setelah nanti ini diganti petinggi-petinggi di 5 pelabuhan tersebut ketika sudah diganti tetap transparan? Karena kan Purbaya mengatakan bahwa nanti ini akan tetap dari internal. Biasanya kan itu menurun, Mas. Kebiasaan memimpin dari internal kan biasanya kan mentalnya kan. Ini persoalan mental. Seperti apa memastikan ini benar-benar bisa baru sehingga tidak bisa memberikan kebocoran sesuai dengan harapan dari kita semua. Itu yang kita tanda kutip tantang kepada Menteri Keuangan. Ada sudah melakukan ini bagus, tapi jangan-jangan sama aja nih diganti orang baru. Maka itu tadi yang kita dorong, peran inspektorat. Kalau sekarang ini nggak maksimal, nggak ada hasilnya, ganti juga aja, usulkan untuk ganti orang independen, pihak yang mungkin bukan pejabat karir begitu inspektoratnya. Lihat, kan ada terminologi lama yang menyatakan kalau mau menyapu lantai itu menjadi bersih, lihat dulu sapunya. Kalau sapunya kotor, percuma lantainya malah ikut kotor lagi gitu. Nah itu harus dilihat dulu. Artinya
banyak hal yang harus dilakukan. Yang sekarang sudah dilakukan adalah part tertentu, kita apresiasi bagus. Merotasi orang yang sudah terlalu lama di sana, mencopot. Tapi nggak berhenti di situ, Pak. Begitu ya, kurang lebih kita katakan. Inspektoratnya gimana nih? Ayo Pak, dorong Pak. Inspektoratnya juga maksimal. Begitu, seperti tanda kutip kalau di luar kan penegakan hukum. Kalau ada kasus-kasus tertentu, langsung dieksekusi untuk dipidanakan. Dan jangan hanya pejabat di bawahnya. Jangan ada transaksi-transaksi dalam tanda kutip untuk mengakomodir begitu ya. Ada keistimewaan tertentu. Karena apa? Ternyata di sana ada backingnya. Nah itu yang percuma kalau begitu. Kebocoran akan masih terus terjadi. Tapi kalau misalnya menggunakan opsi peran dari pihak ketiga, dari swasta, itu mungkin tidak diterapkan di Indonesia. Nah itu Tahan perlu dulu Mas Indra, kajian. Itu kita perlu akan kajian bahas ya. usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Sebenarnya Mas Indra, bukan ancaman ya, tapi peringatan dari Menteri Purbaya ini kan bertahap ya. Anda bisa perbaiki atau tidak. Nanti saya ganti, atau kalau misalnya setelah diganti masih belum bisa diperbaiki, maka ada opsi untuk menggunakan dari pihak ketiga untuk mengawasi bagaimana penerima pajak kita ini bisa maksimal dan juga tidak bocor. Nah, Anda melihatnya seperti apa, redaksi? Ya, sebenarnya dalam tahap yang kebocoran dari sisi pajak dan sering kita mendengar berita tentang penyelewengan pajak, bahkan kemudian ada penyalahgunaan kewenangan untuk mengakali soal pajak, baik dari pejabat, oknum pejabat pajaknya, ataupun dari pihak swasta atau wajib pajaknya, yang sudah terus berulang. Menurut saya, wajar saja kalau Menteri Keuangan itu mengeluarkan yang namanya ancaman. Ancam aja memang. Memang baiknya mengancam saja seperti itu? Ancam saja, memang itu sebuah tindakan pidana juga, ya kan? Kan kalau dalam pidana kan namanya ancaman hukuman, bukan peringatan hukuman kan? Ya, betul. Ancaman, diancam supaya orang tidak melanggar. Baik. Nah, ancam saja, karena ini sudah terjadi, apalagi terkait pajak. Sementara pajak itu kita sudah berulang sebutkan bahwa ini penerimaan negara yang paling besar, paling dominan begitu. Jadi jangan sampai ada kebocoran-kebocoran. Target yang sudah ditetapkan saja, dan kemudian dilakukan dengan secara disiplin, tidak ada kebocoran saja, itu masih bisa mengalami ancaman shortfall, tidak terpenuhi target. Karena apa? Karena faktor pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang memang sifatnya ada unsur ekonomi begitu loh. Apalagi kalau ada yang nakal-nakal begitu, bocor, lebih nggak tercapai lagi. Nah, inilah yang kemudian kita tunggu kepada Menteri Keuangan untuk bisa, yang kali ini Menteri Keuangan kali ini bisa dengan tegas. Kalau dia bilang koboi dalam hal-hal baik ya, yang demi negara, demi penerimaan negara ini tercapai. Karena penerimaan negara bagus, kita harapkan selanjutnya kemudian target-target pembangunan ya, untuk kesejahteraan masyarakat kita, untuk pendidikan masyarakat kita semuanya dalam bernegara ini bisa terlaksana juga dengan baik. Belum lagi kita bicara nanti, misalnya ini kan baru bicara bagaimana target penerimaan negara ini nggak bocor kan gitu. Belum lagi kita bicara nanti penerimaan negara ini buat pembangunan negaranya, bangunan masyarakatnya, sehingga orang bisa merasa every cent worth gitu loh. Setiap rupiah yang dikeluarkan itu memang bermakna. Febrian mengeluarkan pajak itu memang untuk pembangunan negeri ini gitu. Sehingga seharusnya memang yang paling merasakan tuh rakyat kan, Mas Indra. Nah itu belum kita bahas yang soal itunya begitu kan. Ini baru kita bagaimana tidak bocor. Sementara kalau masih banyak bocor-bocor ini kan sedih juga kita. Maka dari kali ini kita tetap mengapresiasi Menteri Keuangan Purbaya. Di sisi lain juga Pak jangan berhenti di situ aja Pak. Ada peran inspektorat yang harus dikuatkan. Karena apa? Ketika ancaman sudah dikeluarkan, ternyata ada yang melanggar dan yang mengancam hanya diam saja, itu justru efeknya blundernya 2 kali lipat. Udah ngancam-ngancam, tapi ternyata aku nggak diapa-apain nih. Berarti ancaman kosong kan begitu. Artinya kalau disebutkan di editorial, ketika ancaman tidak menjadi tindakan nyata, maka dan itu berhenti di wacana, maka yang bocor bukan hanya penerimaan negara, tapi bocor kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ini yang kita tidak ingin terjadi. Artinya ancaman sudah dilakukan, maka kejar Pak. Jangan berhenti, jangan normatif, jangan kemudian biarkan. Kalau ada backing, sikat backingnya. Pak Purbaya juga sudah bekerja sama dengan Menko Polkam gitu informasinya, maka kita nantikan hasilnya.
Oke, baik. Artinya memang ini diharapkan apa yang menjadi ancaman bukan hanya sekedar ancaman, Mas Indra, Iya. tapi ini bisa menjadi sebuah realisasi sehingga penerimaan pajak kita yang meningkat di tahun 2026 ini juga bisa semakin terserap dan bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk program-program presiden yang memang sedang dicanangkan saat ini, Mas Indra. Betul. Baik. Dan pemirsa, pada akhirnya memang yang ditunggu publik bukanlah narasi ataupun ancaman, melainkan aksi nyata dan juga konsisten dalam memutus praktik menyimpang di sektor penerimaan negara. Jika langkah bersih-bersih ini gagal diwujudkan, yang hilang ini bukan hanya potensi pajak, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk edisi kali ini. Saya Febrian Ahmad pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.